sebenarnya kalau mau jujur, ada dua sosok yang paling mungkin bisa melawan Anies. Kalau kita membaca angka-angka statistik, Ridwan Kamil yang dinilai punya portofolio politik paling mendekati, di mana memang elektabilitas Ridwan Kamil itu relatif kompetitif dan secara perlahan sudah mulai mendekati Anies. Di luar itu ada variabel Kaisang. Kalau Kaisang maju sebagai calon gubernur, ya saya kira juga relatif kompetitif. Karena sekali lagi lah Kaisang ini adalah bagian dari kekuasaan saat ini. Kaisang itu adalah sebagai representasi dari politiknya Pak Jokowi yang dinilai punya kekuatan luar biasa, punya resource dan SDM luar biasa untuk memenangkan pertarungan. Jadi sekalipun Kaisang popularitas dan elektabilitasnya tidak muncul secara signifikan di Jakarta, karena mesin politiknya solid, didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin Kaisang yang semula tidak dikenal oleh publik, dia perlahan akan menjadi sosok yang cukup serius untuk menantang Anies Baswedan. Jadi dua orang ini yang paling mungkin. Makanya kalau dihitung rata-rata secara umum, Kaisang dengan Anies itu nggak cocok DNA politiknya. Justru yang cocok itu Kaisang dengan Ridwan Kamil. Karena dianggap mewakili kubu kepentingan politik pemerintah. Itulah analisa Adi Prayitno yang mengatakan bahwa DNA Kaisang dengan Anies sangat berbeda sekali dan lebih cocok bergabung dengan ya menjadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil dan ya berhadapan atau menantang dengan pasangan Anies. Ya, mau Anies siapapun silahkan saja, tetapi bukan Kaisang. Senada dengan Ridwan Kamil, ya politisi dari Gerindra Habibur Rahman juga mengatakan bahwa Kaisang dan Ridwan Kamil itu sangat berpeluang menang dikarenakan pada Pilpres kemarin suara Anies Baswedan kalah di Jakarta dengan Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Justru ya kalau Anies maju saya pikir apalagi sekalian duet sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya, selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya, Anies juga kan kemarin kalah waktu pilpres di Jakarta, padahal beliau gubernurnya, gitu kan. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya, saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Tapi dari Bang Sula sendiri perlu nggak kira-kira? Ya, saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Sama Kaisang. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Kalau Pak RK mau kayaknya Pak. Jadi yang perlu partai-partai kan, biar yakin menang itu. Sama Pak RK mau kayaknya Pak ya? Jakarta Selatan. Apa? Sama Pak RK mau Kaisang. RK Kaisang. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau PAN gimana Pak? Lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Yuk. Siap. Terima kasih Pak. Ridwan Kamil pun sangat setuju apabila Ridwan Kamil di Jakarta ya melawan Anies Baswedan dan juga mungkin barangkali berpasangan dengan Kaisang. Kang Deddy Mulyadi yang sangat berpeluang besar di Jawa Barat dikarenakan sudah lebih terkenal dibandingkan dengan Ilham Habibie. Ya, Ilham Habibie merupakan pendatang baru di perpolitikan walaupun dia adalah anak mantan Presiden B.J. Habibie. Tapi ini serius, beneran? Ya serius lah, kalau enggak saya masa main-main gitu ya. Tentu saya serius dalam hal ini. Ya saya sadar ini dari ranah politik, saya bukan orang yang datang dengan track record sudah puluhan tahun, tidak. Tapi saya bisa cepat belajar dan tentu saya juga karena saya banyak teman di ranah politik, bapak saya juga dulu pernah menjabat sebagai menteri pada wakil presiden itu kan juga biarpun karakteristik bapak saya mungkin bukan sebagai politisi murni, lebih sebagai teknokrat, tapi ada dimensi politis dalam hal itu. Ya, dari saya juga terima kasih di sini kepada Partai Nasdem, bapak saya mereka
berani untuk mendukung iya. saya itu benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Partai Nasdem, kepada Pak Surya Paloh dan teman-teman lainnya di situ. Jadi nanti Ketua Umum juga akan memberikan pernyataan terkait dengan rekomendasi ini. Untuk itu saya mohon dengan hormat Pak Surya Paloh, Ketua Umum, untuk menyerahkan rekomendasi kepada Pak Ilham. Bung Ilham, hari ini DPP Partai Nasdem telah menetapkan Artika dan saudara sebagai calon gubernur atau wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat pada pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November tahun ini. Kita semuanya mengharapkan dan mendoakan sekaligus dengan seluruh output kinerja yang dimiliki oleh keluarga besar Partai Nasdem bersama dengan koalisi strategis yang kita harapkan nantinya akan mempunyai kesepakatan dengan Nasdem untuk mengusung Anda. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu hal yang amat berarti bagi satu progres perjalanan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu yang provinsi yang amat strategis. Dan tentu bagi kita tidak hanya sekedar mencalonkan Anda dengan latar belakang hubungan kedekatan antara keluarga besar Nasdem dengan orang tua yang kita anggap selama ini sebagai sahabat, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Tapi kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwa kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang Anda miliki ini cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Mudah-mudahan perjuangan dan langkah awal ini akan diikuti dengan hasil yang membesarkan hati kita semuanya. Untuk itulah saat ini saya menyerahkan rekomendasi ini kepada saudara. Terima kasih. Itulah momen ketika Surya Paloh merekomendasikan Ilham Habibie untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Ya, Surya Paloh sangat berkeyakinan untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat dengan mengusung Ilham Habibie. Namun demikian sebetulnya Nasdem mungkin perlu koalisi dengan partai lain dikarenakan di Jawa Barat Nasdem belum bisa mengusung dengan satu partai, oleh karena itu perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menantang calon dari Gerindra yakni Kang Deddy Mulyadi.